Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat ya. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Sore yang cerah banget ya. Iya, betul sekali. Biasanya kan mendung, tapi hari ini alhamdulillah cerah dan alhamdulillah kita bisa ketemu di Ichiban Kediri. Ya, Kediri Mall. Oke. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah baik sekali. Iya, alhamdulillah aku juga baik banget. Walaupun tangan saya Kenapa itu? Kok ada gelang yang melingkar di... Yang nggak usah dibahas, yang penting. Oke, baik. Yang penting sudah sehat ya. Ya, bisa ketemu alhamdulillah lagi. bisa ketemu lagi di sini. Oke. Di podcast terakhir kita membahas tentang apa sih? Kemarin kita membahas tentang persahabatan kita, masa lalu kita yang pas ketika kuliah. Kenapa kan? kok bisa kuliah di Kediri? Iya, kenapa kok bisa alasan. kuliah di Stein Kediri yang Gitu. sekarang jadi UIN, Chef Wasil. Betul. Oke. Jadi kita sambungin aja dari situ. Soalnya kita kan pas ketika kuliah kita tuh kuliahnya jurusan tadris bahasa Inggris atau pendidikan bahasa Inggris. Yep. Dan alhamdulillah kita ditakdir sebagai guru bahasa Inggris. Iya, Alhamdulillah betul. semuanya sesuai dengan jurusan. Oke, dan sekarang kita hari ini daripada kita ngelantur ngomong-ngomong curhat-curhat gak jelas, ini tadi sudah persiapan. Apa tuh penasaran banget. Oke, jadi ini apa ini Tan? Jadi di sini ini ada beberapa pertanyaan. Jadi nanti kita kita acak ya. Terus nanti salah satu dari kita bisa ngambil terus menjawab pertanyaan yang ada di sini. Oke. Jadi supaya agak terkonsep lah. Ya. Iya, Karena, soalnya yang dua terakhir kemarin kan kita random banget ya. Iya. Nggak jelas gitu. Ya. Baik. Ini pertanyaannya tentang apa? Tadi di awal kita sudah sedikit sepil ya, Ya. kita sudah memberikan sedikit bocoran terkait dengan dulu kita kuliahnya di pendidikan, jurusan pendidikan, dan alhamdulillah sekarang kita juga semua, kita bertiga, kita berempat bahkan ya, TFM itu semuanya jadi guru. Jadi tentunya pertanyaan kali ini seputar guru gitu, bagaimana kita men-treat anak-anak kita gitu ya, kemudian caranya kita untuk teaching learning proses gitulah. Oke. Ya. Gimana ini siapa yang dulu atau kita home bimba? Ambil aja deh. cukup sebelum kita mulai kan biasanya kita berempat ya. Iya. Hari ini kita bertiga karena teman kita yang yang ada di podcast sebelumnya kayaknya lagi ada sedikit mungkin urusan yang nggak bisa ditinggal. Jadi kita bertiga lagi. Oke. Next kita pasti berempat, berlima, bernama tujuh. Amin. Amin. Oke. Langsung aja. Baik. Home bimba ya. Oke. Home bimba lai home Gimana? gambreng. Iya. Yeah, you Kamu. first. Oke. Oke. Nggak dulu ya. Malang. Kita yang buka dong. Oh gitu. Oke. Ini agak closer. Oke. Kalau bukan guru bahasa Inggris, kamu kira-kira akan jadi apa sih, Umi? Tutut? Wow. Pertanyaannya kok Menarik. seru banget ya? Iya. Mesti first question udah seru. Iya, nih. seru banget. Jadi kalau misalnya saya nggak jadi guru bahasa Inggris, pasti saya jadi bidan. Wow. Kenapa kok bidan? Karena cita-cita saya dari kecil itu pengen banget jadi bidan. Berawal dari pas ketika mungkin kelas saya TK atau SD kelas 1, saya tuh suka banget sama kucing. Siapa yang suka sama kucing? Enggak. Really banget nggak suka. Aku juga enggak. Iya, saya tuh suka banget sama kucing, dan ketika setiap kucing melahirkan itu kan ada melahirkan 4 sampai 6. Nah, kucing saya pertama kali saya kenal sama kucing yang maksudnya ketika saya pertama kali langsung ingat itu kucing saya tuh namanya Cing. Cing kalau misalnya melahirkan itu langsung 6. Wow. Jadi kalau misalnya anaknya hidup semua itu pasti kalau 6 kali 6 berapa 36 semuanya berkali lipat banyak deh kalau misalnya. Ketika Cing melahirkan itu selalu saya temani, perutnya saya lus-lus. Usia berapa Dan ketika Usia berapa itu? iya kalau nggak salah kalau nggak TK ya SD kelas 1. Pokoknya kayaknya kecil banget. belum SD kamu ya. Saya lus-lus perutnya gini, terus kalau misalnya udah keluar sedikit, Kamu bantuin? tak bantuin keluar.
anak kucingnya itu. anak kecil. Kucingnya itu anak kucingnya. Jadi Ya, Jadi maksudnya dari anak situ- kecil. Jadi anak kecil udah berani ini bantuin iya kucing betul. lahiran. Jadi Sedangkan dari aduh, situ anak kucing kan kayak Tikus ya. iya betul. kecil. Jadi dari situ saya tuh pengen banget ya Allah nanti suatu saat saya pengen jadi bidan. Nah, ketika SMA itu saya sudah nggak ikut senam PTN dan lain-lain, kita udah cerita, Iya, saya kita, sudah cerita di cerita podcast di sebelumnya. Podcast sebelumnya. Jadi kalau misalnya saya nggak jadi guru bahasa Inggris, saya pasti jadi bidan. Wah, menarik Wow. sekali. Oke. Berarti Next. kalau di podcast yang sebelumnya dulu Umi katanya cita-citanya pertamanya pengen jadi bidan juga ya. Iya, itu cita-cita saya banget. Oke. Oke. Next question, ayo. Oke, tadi kita Sweet, bilang- sweet. Oh, Sebenarnya udah usah. kamu yang kalah. Berarti aku tuh kamu. Yang kalah dong. Oh, yang kalah. Oke, aku yang bikin soalnya. Oke. Baik. Ini yang Bu yang baca. Oke. Oke ya. Kemampuan apa yang tidak kamu sangka sangat penting, Oh, tapi baru kerasa setelah terjun jadi guru? oh iya. Kemampuan yang penting Heeh. yang Yang nggak tidak disangka disangka penting, gitu ya. tapi baru kerasa setelah terjun jadi guru apa? Ya, sebenarnya saya kan bertalenta ya. Multi talent. Iya, jadi sebenarnya kan mungkin teman-teman udah tahu kalau dulu sebelum apa namanya ketika waktu di kuliah dulu kan saya juga sempat kerja di broadcast. Nah, dulu mikirnya itu ya cuma main-main aja, ya udah jadi penyiar nggak terlalu apa itu namanya nggak terlalu expect kalau bakalan jadi guru begitu. Kemudian juga kalau menurut saya juga kan siaran sama jadi guru itu kan nggak sama ya, maksudnya sama sekali berbeda dari segi pembawaannya kita, kemudian kepribadiannya kita dan lain-lain. Nah, ternyata skill itu, bakat itu, kemampuan atau keterampilan yang saya miliki itu, khususnya di bidang public speaking itu ya, itu sangat berpengaruh sekali ketika menjadi guru. Iya. Mungkin tidak semua guru bisa mentransfer dengan baik dalam artian kita bisa membawakan pembawaan yang mudah disampaikan begitu ya, tetapi dengan public speaking yang bagus ternyata itu bukan hanya kita bisa mentransfer ilmu ketika di dalam kelas, tetapi mungkin beberapa itu bisa menjadi semacam konsultan begitu untuk anak-anak. Soalnya kan kalau saya kan di SMA ya, kalau di SMA itu biasanya di aliyah maksudnya, di aliyah itu kan sudah remaja. Dan padahal ketika saya masuk atau pertama kali jadi guru itu kan usia juga masih muda. Nah, dari situ mungkin banyak yang, maksudnya anak-anak itu banyak yang deket, istilahnya curhat atau apa begitu. Nah, dengan kemampuan itu bisa sedikit banyak membantu dalam menghadapi mereka. Dalam artian, kalau misalkan begini ngomong sama anak berarti harus begini, ngomong sama teman sejawat, rekan sejawat harus begini. Belum nanti kalau dengan wali murid yang anaknya sudah SMA itu berbeda karena rentan usianya cenderung jauh sekali dengan kita gitu. Jadi dulu itu waktu saya pertama kali masuk tahun 2015 itu sudah jadi wali kelas kan, itu pernah anaknya kan ada yang super aktif, kita nggak boleh bilangan anak nakal gitu ya, tapi super aktif banget, bolos, nggak pernah apa itu namanya praktek ibadah. Ketika itu pelajaran praktek ibadah itu selalu ke kamar mandi dan lain-lain. Akhirnya dia mendapatkan poin banyak. Akhirnya orang tuanya dipanggil. First impression ketemu sama walinya itu takut, soalnya ya rentan usia dengan kita kan jauh ya. Takutnya marah atau gimana? Takutnya marah, terus takutnya aku nggak bisa mengimbangi gitu. Bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka dan lain-lain. Tapi ternyata dengan kemampuan yang saya miliki, yang saya anggap itu cuma main-mainan, hobi-hobi yang nggak penting mungkin, ternyata itu juga sangat memberikan efek besar. Seperti itu. Bahkan kalau misalnya meskipun guru tidak berkemampuan yang mumpuni, tapi public speaking-nya bagus, itu malah kalau kata Pak Gita Wirjawan itu malah bisa menginspirasi, betul. Jadi anak itu jadi terdorong supaya kita bisa mendorong anak-anak supaya lebih bisa memahami gitu. Lebih termotivasi karena gitu. karena kadang apa ya, public speaking itu kan kadang
nggak semudah yang kita bayangkan. Betul. Kadang kita misalkan ngobrol sama temen kayak gini bisa lancar. Enjoy, bener Tapi kalau banget. ketemu sama seseorang yang mungkin kita belum kenal atau mungkin ya gimana, pasti bingung, pasti ada perasaan nervous gimana ya nanti kalau salah ngomong lah atau apalah gitu. Apalagi ketika di depan udah pegang mic itu Ya, banyak aduh, orang. bener banget. Ya, itu. Gitu deh pokoknya. Oke, yuk. Selanjutnya. Oke, aku. Oke. Pilih sendiri. Iya. Ini aja. Gue bacain. Bacain. Kamu bacain. Apa yang membuatmu tetap bertahan sebagai guru meski kadang rasanya capek secara mental maupun emosional? Nah, ini relate sekali dan penasaran dengan jawabannya Zizi nih. Oh ya, kita belum menjelaskan kita itu dari guru apa. Iya. Ah. Tadi kan Umi kan bilang kalau kita dari jurusan bahasa Inggris. Benar. Aku dulu memang awalnya itu ngajar di SD bahasa Inggris, tapi karena ternyata di SD itu bahasa Inggris nggak linier, akhirnya aku kuliah lagi ngambil PGSD. Wow. Dan sekarang jadi guru SD, bukan lagi guru bahasa Inggris. Gitu. Berarti yang dihadapi anak-anak SD kecil, ya. anak SD, Sebenarnya oh ini my God. sudah pernah mau aku bikin konten sih. Oh iya? Pertanyaan ini itu juga sering muncul di TikTok. Jadi kayak apa alasan kamu tetap bertahan meskipun kamu capek melihat siswamu kayak gitu kan. Nah, aku waktu itu mau bikin konten sama teman-teman kayak gitu. Ternyata dapat pertanyaannya. Cocok banget loh Kalau cocok semuanya. yaitu apa yang buat aku bertahan meskipun capek? Ya itu tadi. Apa ya? Aku kan waktu dulu jadi guru bahasa Inggris kan bukan wali kelas ya. Jadi aku ngajar semua kelas. Jadi aku tuh kayak nggak punya wali siswa. Maksudnya nggak jadi wali kelas. Jadi kayak ya udah semuanya dan ngajarnya pun cuma 2 jam. Tapi kalau sekarang kan aku udah jadi guru kelas, jadi kayak punya siswaku gitu kan. Anak sendiri gitu. Jadi guru kelas 2 gitu kan. Nah, iya kelas 2 masih kecil banget, bayangkan. Jadi yang bikin aku bertahan tuh salah satunya itu. Jadi waktu misal ya kayak ada hari pastilah males, nggak mau berangkat sekolah itu capek ya gitu. Tapi kalau ingat anak-anak misalkan aku loh ya baru keluar dari kantor mau ke kelas tuh nanti lari. Udah banget semua itu kayak ya betapa cintanya mereka sama aku gitu loh, maksudnya aku tuh di kelas tuh sering marah pasti ya ngeyel apalagi sama anak-anak yang seperti itu kan mengkondisikannya kan susah banget ya. Jadi kayak gitu, jadi kayak capek itu pasti. Aku pulang sekolah tuh mesti kayak energiku tuh terkuras habis. Capek banget, nggak tahu padahal ya cuma paling orang mikir halah jadi guru cuma lungguh, cuma tujuh kayak gitu. Tapi rasanya ya teriak-teriak di kelas, kadang anak-anak apalagi kelas 2 itu kan masih transisi ya. Dari TK kelas 1, kelas 2 itu masih ya kayak anak-anak banget. Itu jadi salah satu yang bikin aku tetap maksudnya eman gitu loh ya, kayak kalau mau nggak masuk sekolah tuh kayak eman, kayak meskipun capek kalau ingat anak-anak lari nyambut aku kayak bener-bener ditunggu-tunggu ini wah ya kayak oh ya sih ada ibaratnya kayak gini ada senyum anak-anak yang menunggumu kayak gitu loh, jadi kayak bikin oh iya sih ya gitu lah. Itu salah satu yang bikin aku tuh kayak kasihan lah, maksudnya kalau nggak masuk terus anak-anak mesti tanyain loh bu guru kemana kok nggak masuk ya gitu, maksudnya diganti sama guru pengganti kan masih tanya, terus besoknya kalau masuk pasti ditanya bu kemana dari mana kok nggak masuk gini sampai di kelas ini tuh muridku tuh kayak gini kan pernah kan bentar lagi kan mau ulangan, terus aku bilang loh kok ulangan lagi, kan kemarin sudah ulangan yang PTS ya. Ya ini tuh ulangan lagi, ini tuh ulangan semester 1, habis itu libur, terus nanti 3 bulan ulangan lagi semester 2, terus Juni ulangan lagi kenaikan kelas, aku bilang gitu. Naik kelas 3 bu? Iya, nggak mau di kelas 2 sama bu guru, aku suka di kelas 2 sama bu guru gitu. Itu tuh kayak ada perasaan iya, seneng gitu loh, kayak oh ternyata anak sesayang itu sama aku gitu. Jadi itu salah satu alasan meskipun capek tetap bertahan bersama anak-anak gitu. Aku dulu nggak expect loh, maksudnya nggak gini, nggak nyangka kalau Zizi ngajar SD bisa nggak gitu ya.
ngajar menghadapi anak yang tantrum, sementara kamu sendiri kan suka tantrum. Aku tuh sebenarnya Ini ya. apa ya? Kan enggak, anak terakhir kan gampangan kayak gitu Biasanya ya, gitu. Anak terakhir kan sering banget tantrum kan gitu. Iya Kayak- maksudnya gitu. kayak- Jangan jiwa- salah, aku di kelas tuh juga sering tantrum sama jadi ya gitulah pokoknya tetap berusaha apa ya membuat anak-anak tuh nyaman lah sama kita. Mas Iya. tetap aku di kelas juga tantrum, sering marah-marah, kadang kalau capek tuh ya mesti anak-anak tak marahin, cuman terus balik lagi kasihan, maksudnya jangan digituin lah. Jadi kayak ya dinikmati aja. Apalagi melihat antusias dari anak-anaknya Zizi ya. Jadi kayak aduh sayang banget gitu. Kayak salah satu alasan. Kalau misalnya kalau dari jenjang ya, kalau level kan Zizi di SD, kalau Viva kan di SMA. Kalau saya kan ngajarnya di yayasan, jadi pernah ngalamin ngajar di SD, SMP, SMA. PAUD pernah nggak ya? Nggak pernah. Jadi guru yang paling sabar itu dari bawah ke atas. Jadi kalau misalnya sabarnya guru SMP itu 3 kali lipatnya ngajar di PAUD. Kalau misalnya di SD itu lebih juga 3 kali lipatnya. Jadi kalau misalnya mengondisikan anak yang masih di bawah 10 tahun itu masya Allah sekali. Energinya tuh harus biasa. benar-benar full dari awal sampai akhir itu harus full. Kalau Kalau misalnya capeknya tuh kayak kali ya cuma gitu, tapi lo Iya. nggak tahu kayak capek lelah gitu sampai rumah tuh. Itu tadi loh kayaknya energinya tuh kayak terkuras. Iya, betul. Keren banget. Next, lanjut. Masih banyak Lagi pertanyaannya. Oke. Come on, Umi. Kayak ini coba. Oke, bacain ya. Apa ya? Oke. Tantangan terbesar mengajar bahasa Inggris itu apa dan bagaimana Umi menghadapinya? Oke, ya itu tadi tantangan terbesar saya ketika mengajar bahasa Inggris ya. Mengajar bahasa Inggris ya itu. Saya pernah ngajar di jenjang SD, pernah mengajar di jenjang SMP dan juga SMA. Ya itu tadi, ketika menghadapi anak SD itu jauh lebih, meskipun kelas 4, 5, 6 ya itu, tapi tetap mereka tuh yang ada yang lari-lari dan juga kurang antusias dalam bahasa Inggris. Kan bahasa Inggris di Indonesia itu kan bahasa ketiga kan, bahasa ketiga, jadi mereka tuh kayak bahasa Itu apa nggak sih penting ketika kita ngomong di depan, coba ngomong bahasa Inggris kan, kalau misalnya guru bahasa Inggris kan harus bisa ngomong bahasa Inggris secara tertentu, beneran kan. Ketika kita mulai ngomong tuh entah SD, SMP, SMA tuh gimana ngomong apa sih Bu? Nah itu karena mereka tuh pada di dasarnya tuh tidak dikasih bahasa Inggris dari TK mungkin seperti itu, jadi kurang antusias ya pasti. Terus kalau misalnya anak-anak itu rame itu yang dihadapi itu ya anak-anak yang level dari SD, SMP, SMA itu beda-beda, cara mengondisikannya itu beda-beda. Tapi kabar baiknya ini mulai tahun 2027 nanti bahasa Inggris itu akan diajarkan mulai dari SD. Oh iya. Itu. Dan kabar terbarunya lagi, kalian ini aku belum ngomong sama siapa-siapa. Saya terpilih jadi salah satu fasilitator program bahasa Inggris untuk SD nanti. Insya Allah nanti tanggal 9 sampai 12 saya akan diklat di Surabaya. Desember. Iya. Oh my 2027. Besok itu loh. Oh enggak, maksudnya Iya. 2027. Jadi nanti ketika tahun 2026 nanti akan ada pelatihan untuk guru SD. Jadi pelatihan bahasa Inggris untuk guru SD. Oh gitu. Iya. Jadi nanti tapi mungkin nanti saya di regional Kepung, terus nanti ada di regional berapa, nanti itu dinas yang ngatur. Jadi alhamdulillah saya salah satu dari calon fasilitator pengajar bahasa Inggris untuk SD. Wow, keren. Keren banget. Iya sih, aku tuh sebenarnya agak sedikit sedikit ironi banget loh. miris gitu, maksudnya gini loh, SMP tuh udah ada bahasa Inggris ya kan. Sedangkan SD itu nggak wajib. Iya. Itu kayak nggak ada dasarnya di SMP jadi di SD tuh ya ulangan bahasa Inggris itu kayak kelas 4, 5, 6 itu wajib. 1, 2, 3 tuh kayak enggak. Sedangkan kelas 4, 5, 6 itu kan sudah materinya sudah bukan lagi Basic, kayak bukan ABC, basic. 1, 2, 3 kan bukan. Iya, Itu kan sudah mulai menyusun kata, I want to, bla bla kayak gitu kan. Itu kalau nggak diawali dari yang basic kan pasti kesusahan gitu. betul. Ya. Itu tantangannya itu, kita tantangannya ya itu policy itu apa, kebijakan dari Iya. pemerintah itu kita nggak Sebenarnya kalau bilang penting nggak penting penting banget. Efeknya karena itu nanti efeknya ketika sudah di jenjang lanjut seperti yang kamu katakan tadi di SMP, SMA mereka masih
anak saya di SMA di Aliyah itu buka kamus dictionary book itu loh, nggak ada yang nggak bisa. Ya karena apa ya? Karena mungkin kan nggak wajib itu ya di tingkat dasarnya di SD kan nggak wajib. Jadi coba kamu cari kata cat gitu. Gimana Bu carinya? Bisa ya, karena bisa. iya. Makanya itu nggak dibiasakan dari kecil gitu Iya loh. betul. Apalagi kalau menurut penelitian itu kita manusia itu punya critical period. Critical period itu gimana? Jadi dalam mempelajari bahasa itu ada namanya critical period. Jadi dari antara kita kecil sampai 12 tahun itu tuh fase-fase terpenting dalam pelajaran bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kita pengen mempelajari bahasa, ya itu waktu yang tepat itu di tahun-tahun itu. Setelah itu kemampuan kita mempelajari bahasa itu akan berkurang. Betul. Iya, setuju. Ya sih setuju banget kalau dari SD kan dulu kan Betul. iya. Iya. Dulu kan Cuman memang iya. kan dari kelas 1 Kebijakan kan diulang-alik itu. Ya, semoga aja benar-benar terrealisasikan Amin. ya kan, supaya guru-guru bahasa Inggris di SD itu juga merasa diakui. Iya, Wah, tapi- kayak, aku dulu Tapi gini kita kayak calon-calon fasil kan kemarin kan udah apa bimtek dan lain-lain lewat Zoom ya, tapi gini kok enggak nge-hire yang guru asli bahasa Inggris aja, kok kita harus ngajari guru bahasa Inggris guru Guru SD kelas. guru kelas yang mereka tuh basicnya tuh nol gitu loh. Itu kan juga effort ya. Iya, betul. Nggak tahu kebajikannya nanti gimana, yang penting Ya, ya kita itu. doakan Semoga, aja ya, semoga ya Iya. benar-benar termasuk- terrealisasikan lah, karena itu positif banget kalau Iya, menurut betul. aku positif. Yes. Next. Oke, Next, sekali lagi next. selamat untuk Umi. Thank you. Congratulations. Emang kamu tuh emang Best banget. mom ever. Thank you. Jadi nanti tanggal 9 sampai 12 insya Allah doakan saya 9? 9 sampai 12 Desember. Oke, semoga lancar acaranya. Sehat, lancar, Amin. terrealisasikan. Thank you. Saya. Oke, next question. Saya. You, oke. Siapa yang mau buka? Oh iya. Oke. Pelajaran paling besar apa yang kamu dapat selama menjadi guru bahasa Inggris? Wah, ya pelajaran yang paling besar. Pertanyaannya agak sedikit sulit ya, sulit dalam arti gimana ya? Jadi guru bahasa Inggrisnya atau jadi guru aja? Gurunya. Ya terserah. Pelajaran yang oke. Coba saya baca Pelajaran dulu paling ya. besar. Pelajar hikmah Jadi gitu ya guru, mungkin. oh, Oh jadi iya. guru atau guru bahasa Inggris kan beda. Menjadi guru bahasa Bahasa Inggris. Kamunya maksudnya Ya udah Oh, ya. iya. Itu kan satu paket kan, guru atau bahasa Inggrisnya sama satu paket. Kalau pelajaran yang ada dua sebenarnya ya. Yang pertama jadi guru dulu. Jadi dulu saya kan sebelum ngajar asli bahasa Inggris, kebetulan sekolahnya saya kan di swasta ya. Dulu kayak magang gitu, awalnya itu nggak ngajar bahasa Inggris langsung, soalnya pada waktu itu belum ada lowongan dan tapi sedang membutuhkan tenaga pengajar memang, SKI gitu. Wow. Kemudian baru setelah ada tempat begitu, baru setelah 2 tahun apa 3 tahun baru ngajarnya bahasa Inggris. Nah, pelajaran yang paling besar kalau untuk menjadi guru, ada banyak sekali sebenarnya pelajaran yang saya ambil, karena yang pertama masih ada relate dengan pertanyaan yang tadi, question yang pertama saya tadi, yaitu ternyata saya memahami betapa pentingnya menjadi seorang tua. Menjadi seorang orang tua, begitu, untuk memposisikan orang tua ketika mempunyai anak remaja, seperti itu ketika menjadi guru. Nah, kalau untuk menjadi pelajaran yang saya ambil ketika menjadi guru bahasa Inggris sendiri itu lebih menghargai intinya guru bahasa Inggris itu ternyata tidak dihargai itu. Gimana sih maksudnya? jadi guru bahasa Inggris. Kan kalau jadi guru ya tadi ya, kalau jadi guru bahasa Inggris itu kayak kurang gimana gitu, kurang mendapatkan atensi dari anak-anak. Jadi kalau misalkan ada pelajaran bahasa Inggris, anak-anak itu udah nggak, kalau Zizi tadi kan anak-anak semangat gitu ya, menyambut gurunya dan lain-lain. Kalau jadi guru bahasa Inggris itu alah gitu, nggak semangat anak-anaknya. Tapi dari situ saya jadi mencari cara bagaimana menciptakan suasana belajar yang mereka senang gitu. Jadi mungkin efeknya di saya sendiri, saya jadi improve
bagaimana cara mengajar, kemudian pendekatan-pendekatan dan lain sebagainya itu, dan ya membuat jadi banyak belajar dan jadi tahu gitu anak-anak yang benar-benar berminat dan juga anak-anak yang cuma ya wajib daripada nggak ikut gitu aja. Tapi ya itu tadi tantangannya, ternyata kalau jadi guru bahasa Inggris sama matematika, kalau di bahasa Inggris, bahasa Arab sama matematika, kalau di sekolah saya itu tuh seperti kayak enemy gitu loh. Aduh bahasa Inggris, aduh matematika gitu. Sementara kalau misalkan pelajaran yang lain, bahasa Indonesia atau apa, ya itu paham ya maksudnya, Ya, vibes-nya tuh kayak nggak Beda. nggak diharapkan, bukan nggak Ya. dihargai. Kalau dihargai tetap ya, maksudnya kayak nggak diharapkan gitu. Jadi ya mungkin banyak sabarnya. Iya. Oh gitu. Kalau menurutku sih ada beberapa faktor. Salah satunya kenapa mereka kok nggak begitu suka bahasa Inggris? Karena mereka nggak bisa. Maksudnya mereka kurang iya. menguasai Iya. pembelajaran bahasa Inggris. Ya itu tadi loh, karena bahasa Inggris enggak diajarkan Sejak benar-benar dini dari dasar. dari dasar gitu. Jadi mereka tuh kayak nangkepnya tuh udah dari tengah. Dan bahasa Inggris itu kan susah-susah gampang Iya, sebenarnya kan ya. dari tulisan sama pronunciation kan udah Nggak beda. sama ya, terus harus mencari artinya juga kayak gitu-gitu. Pernah itu sampai apa namanya, misalkan saya ada games gitu ya, yang mereka tangkap itu bukan pelajarannya yang saya masukkan ke dalam game, tapi game yang saya treatkan ke mereka. Jadi setelah kamu memperoleh pembelajaran ini, apa yang kamu gitu misalkan, Gamenya seru. oh gitu kan, berarti tujuan pembelajaran kurang tercapai gitu kan ya. Cuma ya, dan yang lebih ketara lagi ketika ada porseni, kalau Kemenak itu kan ada yang namanya porseni ya. Kalau ada misalkan seleksi pidato bahasa Inggris, itu misalkan seleksi olahraga, itu yang ikut itu ratusan anak. Sekolah saya berapa? Bahasa Inggris, pidato bahasa Inggris itu cuma 8, 7, kadang 5, padahal siswanya itu ada sekitar hampir 2000. Wow. Jadi Gapnya bisa dibayangkan Iya, betul, besar tidak sekali. menarik itu gitu loh. Ya Jadi mungkin tantangan banget sih ya, jadi guru betul. bahasa Inggris tuh Iya betul. harus benar-benar gimana bisa menciptakan yes. suasana yang siswa itu suka gitu. Betul banget. Keren sih. Oke. Jadi guru SMA. Oke, sekarang Lanjut, next Zizi. kelas ya. Iya. Oke, ini aja. Apa sendiri deh. Nah, apa harapanmu terhadap murid-muridmu 10 tahun dari sekarang? Oke. 10 tahun dari sekarang berarti kalau sekarang kelas 2 ini kelas 2 menurutku ya. 2 berarti kelas berapa? 12 berarti Kelas 3 3 SMA. Udah kuliah aja lah. Iya. Ya harapannya sih yang pasti siapa sih guru yang nggak pengen muridnya berhasil gitu kan di masa depan kayak gitu. Jadi ya pasti pengennya semua murid yang pernah ajar, pernah menjadi murid saya itu bisa sukses di kemudian hari. Itu yang penting. Terus yang nggak kalah penting bisa menjadi anak yang sopan santun, karena sekarang itu sopan santun, etika itu sudah sangat harus langka. Iya, ya gitu. Jadi ibaratnya gini, percuma jadi sukses kalau etikamu nggak baik kayak gitu. Jadi quotes of the day. kenapa hari ini ya itu yang pasti anak-anakku bisa sukses di masa depan. Terus etikanya selalu dijaga, terus kalau ketemu sama gurunya dimanapun berada harus tetap menyapa meskipun apapun kamu nanti jadi apapun, kalau ketemu gurumu even itu dimanapun harus tetap menyapa gitu sih. Iya. Atau ini jadi pertanyaan penutup aja, udah coba dijawab juga. Kalau Viva sama, kalau misalnya 10 Viva kan tahun malah berarti udah lebih banyak. udah Mungkin dia sudah kerja, memiliki udah keluarga. Ya, kalau harapan saya yang pertama sama seperti Zizi, mau menjadi apapun kamu, siapapun kamu, dan di mana kamu berada, semoga tetap ingat kepada kita. Kita tidak pernah, sebenarnya Bapak Ibu guru itu tidak pernah memandang siapa kamu, tapi justru kita akan mengapresiasi ketika kamu masih ingat sama kita. Dan kayaknya nggak mungkin deh kalau kamu nggak ingat gitu loh. Jadi jangan pura-pura lupa gitu. Kemudian yang kedua,
10 tahun yang akan datang kamu akan menjadi keluarga, kamu akan memiliki keluarga. Jadi saya harap keluarga yang kamu bina, atau mungkin kamu jadi orang sukses, atau mungkin kamu jauh dari kata sukses, harapannya semoga tetap menjadi orang yang berguna gitu saja. Dan tetap menjaga iman, itu yang paling penting. Oke, saya itu. Kalau saya kan ngajar dari tahun 2017 sih, 2017. Jadi sekarang itu murid-murid saya yang ketika dulu saya ajar SD itu sudah ada yang kuliah. Dan saya tuh bangga banget, kan sekolah saya tuh bukan sekolah yang kota, bukan sekolah yang terbaik, sekolah yang biasa-biasa saja, basicnya pondok. Intinya kalau misalnya mereka mau masuk kelas saja itu udah alhamdulillah gitu loh. Jadi sekarang tuh anak-anak saya tuh ada yang kuliah di UIN Malang, ada yang kuliah di apa itu namanya, Universitas Kahuripan. Itu universitas kecil, tapi saya nggak nyangka mereka tuh punya keinginan untuk kuliah. Bahkan ketika ada acara perpisahan itu, salah satu ada gini, cita-citanya apa? Saya ingin jadi pelatih sapi. Sesederhana itu. Jadi mau jadi apapun kamu, saya tetap bangga pada kalian. Dan kalau misalnya setiap mau Ramadan itu selalu kita reuni di rumah saya, kita buka bersama. Itu selalu mereka menceritakan, Bu, saya sudah seperti ini. Ada yang supir truk juga, murid saya sekarang yang sudah lulus SMA, ada yang supir truk, ada yang buka bakery. Jadi apapun itu kalian, saya bangga kepada kalian. Dan jangan lupa kalian asalnya dari mana. Jangan lupa root kalian ada di mana, akar kalian di mana. Karena akar kalian itu ada di pondok, jadi jangan lupa itu tetap dijaga, itu tetap dipegang. Jangan lupa walaupun kalian jadi apapun, itu tetap dipegang rootnya itu gimana. Oke, thank you. Tadi pertanyaannya tuh ini nggak ada settingan ya sama sekali. Maksudnya pertanyaannya tadi tuh random, dan kebetulan yang aku ambil memang kayak bener-bener untuk closing gitu. Betul. Enggak, dari pertanyaan pertama sampai akhir itu jadi kayak pas banget, kayak gitu loh. Kayak Diva apa tadi kemampuannya apa, public speaking dan lain-lain, Zizi juga kan gitu, kayak pas banget. Oke. Udah masih banyak tapi waktunya udah habis. Kita akan habis. Iya, next podcast ya. ya. Semoga saja next podcastnya kita full team ya. Iya. Dan semoga nanti untuk next podcastnya di tempat yang lebih indah, lebih bagus. Amin. Jadi ke Kediri, mungkin di Blitar. Gitu di Blitar. Oke. Di Jogja. Oke. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah 30 menit lebih gitu ya bersama kita dalam podcast kali ini. Kita akan kembali di podcast yang akan datang tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Kita pamit undur diri. Saya Viva, saya Sisi, saya Tutut. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you next time.